Shalom, selamat jumpa kembali. Teman-teman, para pendengar dan pemirsa, saya ingin sampaikan sebuah kata kunci. Ada sebuah kejadian di Matius pasal 18 antara murid-murid yang bersama Yesus mempersoalkan pertanyaan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Di antara mereka berkata demikian. Saya kutip ayatnya demikian. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itulah jawaban Yesus terhadap perebutan pertanyaan dari antara murid-murid yang menanyakan, siapakah di antara kita yang terbesar dalam kerajaan surga? Yang Yesus katakan pertama ialah, jika engkau tidak bertobat, engkau tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga, kata Yesus, pertama bertobat. Teman-teman sekalian, dalam mengikuti Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, apa yang sedang dialami oleh para murid-murid saat itu di Matius pasal 18 mengisahkan tentang kehidupan kita dalam pelayanan. Banyak di antara kita memperebutkan siapa the best of the worshiper, the best of prophetic church, the best of ministry. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak hitung itu. Yang Tuhan tuntut jika engkau ingin terbesar dalam kerajaan surga, pertama bertobat. Di ayat yang kemudian, ayat yang keempat katakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang kedua, merendahkan diri dan sama seperti anak kecil. 3 hal penting Tuhan katakan, bertobat, rendahkan diri, dan sama dengan anak kecil ini. Saya jadi pertanyaannya begini, saya jadi ingin tanya, kenapa Tuhan katakan jika engkau ingin jadi terbesar dalam kerajaan surga, jadilah seperti anak kecil ini. Saat itu Yesus mengambil anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah murid-muridnya, jika engkau ingin terbesar dalam kerajaan surga, bertobat, merendahkan diri, dan jadi seperti anak kecil ini. Pertanyaannya, mengapa Yesus? Saya ulangi lagi, mengapa Yesus menempatkan anak kecil sebagai contoh bagi para murid-murid untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga? Teman-teman, para pendengar dan pemirsa, saya ingin sampaikan kabar tentang kenapa Yesus menjadikan anak kecil sebagai yang terbesar. Saya perhatikan, saya coba gali firman Tuhan dan menemukan satu filsafat atau satu pandangan yang bersifat ilahi tentang penempatan Yesus kepada murid-muridnya, anak kecil sebagai yang terbesar dalam kerajaan surga. Jika kita ingin menjadi yang terbesar, jadilah seperti anak kecil. Apa alasannya? Kalau saya lihat, anak kecil itu adalah pribadi yang tidak pernah menyimpan marah. Sudah berapa kali di antara kita setelah besar ini masih menyimpan marah, menyimpan dendam, sakit hati. Alkitab katakan jika engkau ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, jadilah seperti anak kecil. Anak kecil tidak pernah menyimpan marah, tidak pernah menyimpan dendam, sakit hati. Anak kecil tulus dalam bermain. Saya pernah menyaksikan sebuah kejadian antara dua anak-anak memperebutkan mainan. Waktu itu terjadi, satu dipukul oleh anak yang satu lagi. Orang tuanya melihat, anaknya dipukul, anaknya menangis, orang tuanya ribut dengan orang tua yang memukul anaknya. Saya lihat sebuah kejadian yang cukup heboh saat itu, kedua orang tua ribut, anak nangis, dan suasana menjadi mencekam dan hingar-bingar di lokasi itu. Saya panggil kedua orang tua tersebut, mari bu, ibu-ibu sekalian, ke ruangan kantor saya, supaya kita bisa bicara. Saat itu saya menjabat kepala sekolah di sebuah kelompok bermain. Saya ajak ngobrol kedua orang tua tersebut supaya meredamkan suasana. Sementara kami bertiga ngomong di ruangan kantor saya perhatikan di luar, di ruangan kantor saya, kedua anak yang tadi ribut, lagi bermain lagi bercanda lagi bersama-sama bermain lagi. Wow, saya panggil kedua orang tuanya, mari bu, kita lihat anak-anak kita. Ternyata di situ digambarkan, anak kecil tidak pernah menyimpan dendam. Yang kedua, anak kecil tidak pernah takut untuk besok makan apa? Adakah susu besok? Anak kecil selalu percaya 100% bahwa papa mamanya pasti sediakan segala kebutuhannya. Kita sebagai orang dewasa,
cenderung ragu dan takut betapa Tuhan kita sanggup menyediakan segala sesuatunya. Jika engkau mau jadi yang terbesar dalam kerajaan surga, mari letakkan percayamu kepada Tuhan 100%. Jadilah seperti anak kecil yang tetap menaruh percaya, menaruh harap, dan dia percaya 100% bahwa papa mamanya pasti mencukupi segala kebutuhannya. Ada rasa aman, ada rasa percaya seorang anak kecil kepada orang tuanya. Saya perhatikan yang lainnya juga tentang keadaan anak saya. Waktu anak saya masih kecil, anak saya sudah besar saat ini, sudah kuliah, dan saya ingin sampaikan satu kejadian yang luar biasa. Sejak kecil, anak saya kalau saya bawa mobil, mengendarai mobil, dia selalu tidur dengan nyenyak. Sampai dengan sekarang, kalau saya bawa mobil, dia selalu duduk dan tidur dengan nyenyak. Ini menggambarkan bahwa dia percaya 100% bahwa papanya pasti akan antarkan dia dengan selamat ke tujuan. Rasa percaya seorang anak kepada papanya, gambaran tentang kita. Jika kita mau yang terbesar dalam kerajaan surga, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang ketiga yang saya perhatikan tentang anak kecil ini adalah anak kecil suka menyanyi. Ya, suka menangis bahkan. Sangat mudah ekspresif. Ketawanya tulus, nangisnya tulus, menyanyinya tulus. Banyak di antara kita dalam menghadap Tuhan, nyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita nggak tulus hati. Masih ada bagian-bagian kita waktu kita menyanyi, menyembah Tuhan tidak dengan ketulusan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian, para pemirsa, pendengar daripada video ini. Saya ingin katakan bahwa kalau engkau ingin jadi yang terbesar dalam kerajaan surga, perhatikanlah anak kecil. Setiap kita tidak langsung besar, tidak langsung tua, pasti pernah mengikuti proses pertumbuhan anak-anak. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, semua adalah gambaran tentang hidup kita. Tetapi Alkitab katakan, jika engkau ingin yang terbesar dalam kerajaan surga, perhatikan cara hidupmu. Bertobat, rendahkan dirimu, dan jadilah seperti anak kecil. Saya berdoa buat Anda sekalian, di dalam nama Yesus, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Jadikan semua kami yang mengangkat tangan, engkau jadikan orang-orang yang hebat, orang-orang yang menjadi cara Tuhan mengubahkan. Kami ingin Tuhan, di hidup kami, bukanlah orang-orang yang terbuang, tapi orang-orang yang menjalankan perintah Tuhan, menjadi yang terbesar, dan menjadi orang yang disukai Tuhan adalah kerinduan kami. Kami berdoa Tuhan, tidak ada yang hilang di antara kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Amin.